Lebih dari 500 orang dengan cepat berteleportasi. Yang Kai adalah yang terakhir melompat ke formasi hukum ruang angkasa. Hanya berdiri diam. Aroma menerkam wajahnya, dan Zhu Qing berkibar di sampingnya. Yang Kai berkata dengan sakit kepala. Mengapa kamu pergi bersamaku? Mengapa kita tidak berpisah saja? Kembali ke rumah masing-masing. Zhu Qing menatapnya dengan serius dan bertanya. Maukah kamu pergi ke Pulau Naga? Keluar, Yang Kai sekarang kesal ketika mendengar kata Pulau Naga. Begitukah caramu berbicara dengan teman-temanmu? Zhu Qing berkata dengan marah. Sebutkan dua kata itu lagi. Tidak akan ada teman. Yang Kai mendengus. Dan berkata dengan negatif. Kamu hati-hati. Aku akan mengasingkanmu ke celah kehampaan ketika aku berteleportasi. Dan membiarkanmu tinggal di sana selamanya tanpa jalan keluar. Wajah Zhu Qing berubah. Dan dia meraih lengan Yang Kai. Dan dengan keras kepala menariknya. Tanpa memperhatikan dadanya yang penuh di lengannya. Kamu sangat dekat denganku. Aku tidak bisa menahannya. Yang Kai menoleh untuk menatapnya. Dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu mengapa. Selama saya lebih dekat dengan kamu. Saya selalu siap untuk menggerakkan tangan saya. Kalau begitu jangan main-main. Zhu Qing sedikit tidak nyaman. Dan menjauh dari Yang Kai. Mengerti. Yang Kai menjawab dengan cemberut. Mendesak formasi hukum luar angkasa. Cahaya menyala. Dan segera menghilang di tempatnya. Tuan Muda Yang. Tuan Muda Yang. Penglihatannya baru saja pulih. Dua teriakan familiar terdengar di telinganya. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah dua raja monster Xie Wei dan Xi Lei yang tertinggal. Melihat Yang Kai setelah beberapa bulan, kedua raja monster tampak bersemangat dan saling memandang, dan ada bau persaingan di dalamnya. Yang Kai mengangguk dengan lembut, berkata, kalian berdua telah bekerja keras. Tidak sulit, tidak sulit, tidak apa-apa untuk menjaga rumah. Tidak apa-apa, selama Tuan Muda yang memesannya. Tidak peduli berapa lama, Xi Lei tersenyum. Xie Wei segera menepuk pundaknya dan berkata, karena kamu suka menjaga rumah, maka tugas penting ini diserahkan kepadamu. Dan aku hanya akan mengikuti jika Tuan Muda yang keluar lain kali. Ekspresi Xi Lei berubah. Dan dia berkata dengan marah, omong kosong, mengapa giliranku kali ini? Xie Wei cemberut bibirnya dan berkata, terakhir kali kamu minum, kamu kalah. Apakah kamu tidak mau mengakuinya? Xi Lei tertawa dan berkata, bagaimana bisa pembicaraan mabuk menjadi serius? Sebagai Raja Monster, bagaimana bisa begitu tidak masuk akal? Xie Wei mendengus dingin. Lawan aku jika kamu tidak menyukainya? Xi Lei membusungkan dadanya, memperlihatkan otot-otot yang kuat. Yang Kai menghela nafas. Berjalan turun dari formasi hukum ruang angkasa. Melewati dua orang yang berisik. Datang ke Yehen. Tersenyum dan bertanya, Sekte Master Ye, bagaimana dengan tempat ini? Yehen memiliki ekspresi terkejut saat ini. Dan mengambil napas dalam-dalam. Merasakan energi spiritual dunia yang kaya. Dia hampir tidak percaya bahwa dia benar-benar datang ke tanah harta karun semacam ini. Apa yang membuatnya semakin pusing adalah dia datang melalui formasi hukum antariksa lintas domain. Dia masih di wilayah selatan sebelumnya. Sekarang dia tiba di wilayah utara dalam sekejap mata. Bagus. Bagus sekali. Tidak ada tempat yang lebih baik dari ini. Yehen mengagumi dengan tulus. Itu layak menjadi fondasi sekte teratas. Dan biasanya nyaman untuk memiliki energi spiritual dunia yang begitu kaya. Seperti apa seharusnya area terlarang kultivasi dan puncak roh itu, dibandingkan dengan fondasi sekte 1000 daun. Itu tidak pada level yang sama. Tidak heran para murid sekte besar itu tumbuh cepat. Dan dengan lingkungan kultivasi yang begitu baik, kecepatan kultivasi akan cepat. 500 murid sekte 1000 daun juga penuh kegembiraan. Jika mereka tidak khawatir dengan wajah mereka, saya takut mereka akan berlari dan bersorak. Dana kegembiraan di wajah tidak bisa disembunyikan. Melihat adegan ini, Yehen menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, mudah untuk berubah dari kemewahan menjadi berhemat, dan sulit untuk berubah dari berhemat menjadi mewah. Jika dia benar-benar membiarkan para murid berkultivasi di tempat seperti itu sepanjang tahun. Ketika suatu hari dia ingin kembali untuk membangun kembali sekte 1000 daun, dia tidak tahu berapa banyak orang yang mau mengikutinya. Namun, dia dengan cepat melihat lurus dan menyingkirkan pikiran ini. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah meningkatkan level kultivasinya dan dipromosikan ke Kaisar Realem. Hanya ketika kekuatan mencapai alam Kaisar barulah mungkin untuk membangun kembali sekte 1000 daun. Jika tidak, yang lainnya hanyalah omong kosong. Ada banyak puncak roh. Tuan Sekte Ye dapat memilih untuk hidup sesuka hati. Kamu juga dapat mengatur murid sekte mulia kamu. Kecuali untuk beberapa daerah terlarang yang ditutupi oleh formasi, tempat lain dapat dikunjungi. Yang Kai mendesak. Terima kasih,
Tuan Muda Yang. Ye Hen membungkuk. Yang Kai mengangguk. Datang ke Ci Yue dan yang lainnya lagi. Melirik mereka sambil tersenyum. Membuka tangannya dan berteriak. Semuanya. Mulai sekarang. Ini adalah rumahmu di batas bintang. Ci Yue dan yang lainnya berbeda dari Tousat Lea Vesek. Mereka semua berasal dari Starfield yang sama. Mereka memiliki persahabatan yang mendalam. Yang Kai menciptakan istana surga tinggi ini untuk orang-orang di tanah kelahirannya. Dan Ci Yue dan yang lainnya secara alami ada di antara mereka. Master Sekte sangat baik, Guis tertawa. Gu Changyun berkata, sekarang saatnya untuk disebut sebagai kepala istana. Guizu segera mengangguk. Sekte surga tinggi dan istana surga tinggi. Meskipun hanya satu perbedaan kata, adalah eksistensi yang sama sekali berbeda. Skala yang terakhir tidak diragukan lagi tidak sebanding dengan yang pertama. Ci Yue menoleh untuk melihat sekeliling. Dan berkata dengan emosi, jika King Luo bisa datang ke sini untuk berkultivasi. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga bertanya-tanya bagaimana cara kembali. Tetapi saya belum memiliki petunjuk apapun. Jika saya dapat kembali ke Starfield suatu hari nanti, saya pasti akan menjemput mereka. Ayo menepuk bahu Yang Kai, dan berkata dengan suara yang dalam, ini tidak mudah bagimu. Hanya beberapa tahun sejak dia melewati batas bintang sendirian. Meskipun dia melihat pemandangan yang indah ini sekarang, Ayo tahu bahwa pasti ada banyak kesulitan dan kesedihan yang tidak manusiawi di baliknya. Yang lebih langka adalah, meskipun status kekuatannya telah menjadi berbeda dari sebelumnya, Yang Kai tidak melupakan akarnya. Ayo sangat puas dengan menantu ini. Jangan hanya berdiri di sini, cari tempat tinggal sendiri. Yang Kai tersenyum kecil. Ayo pergi. Pergi dengan lelaki tua itu untuk melihat seberapa besar tempat ini. Guizu menyambutnya, dan segera berubah menjadi awan gosliki, dan terbang ke depan. Dan mereka semua mengikuti dengan penuh semangat. Meskipun mereka selalu tinggal di sekte 1000 tahun sebelumnya, Ye Hen juga sangat baik kepada mereka. Tetapi bagaimanapun juga, mereka berada di bawah payung. Tetapi sekarang berbeda. Istana surga tinggi ini dianggap sebagai tempat mereka sendiri, memberi mereka rasa memiliki yang besar. Ye Hen mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Yang, Ye juga akan membawa anak laki-laki dan perempuan ini untuk melihatnya. Master Sekte Ye bisa pergi. Yang Kai tersenyum kecil. Ratusan orang bentrok untuk sementara waktu. Dan mereka semua berjalan dengan bersih. Semuanya seperti dipukuli dengan darah. Asking Passion Sek sangat besar. Dan sekarang mereka harus memilih tempat tinggal. Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Yang Kai menoleh untuk melihat ke samping. Dan berkata, Kakak Hua, apakah kamu tidak pergi? Hua Qingxi tersenyum dan berkata, tidak perlu. Cari tempat tinggal nanti saja. Dia berasal dari Istana Jiwa Bintang. Tidak mengherankan bahwa lingkungan kultivasi seperti itu tidak begitu aneh baginya. Tentu saja dia tidak akan seperti Guizu, Ye Hen, dan lainnya. Mata Yang Kai berkedip, dan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Istana Jiwa Bintang, atau apakah kamu menyalahkanku karena membunuh Tan Junhao? Hua Qingxi meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan yang terhormat, saya tidak akan menyalahkan kamu untuk orang yang mencari kematiannya sendiri. Dan bahkan jika masalah ini dilacak oleh Star Soul Palace, aku itu tidak akan menyalahkanmu. Hanya saja. Hanya apa? Bagaimanapun, saya adalah murid dari Istana Jiwa Bintang. Sekarang saya telah mengikuti kamu ke wilayah utara ini. Saya dapat dianggap sebagai pengkhianat sekte. Hua Qingxi menertawakan dirinya sendiri, dengan wajah pahit. Yang Kai berkata, kamu tidak melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Star Soul Palace. Bagaimana kamu bisa mengkhianatinya? Hua Qingxi mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Dan tersenyum ringan. Oke, saya tidak akan mengatakan ini lagi. Bagaimanapun, saya akan menjadi anggota Istana Surga Tinggi kamu mulai sekarang. Jika Istana Jiwa Bintang benar-benar datang ke pintu kamu, petik 2. Aku akan mengalahkan mereka untukmu. Dan siapapun yang berani merebut sesuatu dariku. Bahkan Istana Jiwa Bintang pun tidak. Yang Kai berkata dengan keras. Hua Qingxi mengangguk puas dan tersenyum. Ngomong-ngomong, aku naik kapalmu. Oke, aku akan mencari tempat tinggal. Saat dia berbicara, sosoknya bergetar dan terbang menjauh. Yang Kai menatap punggungnya sebentar, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu memandang Si Lei dan Xie Wu dan berkata, tidak ada yang terjadi baru-baru ini, kan? Si Lei menggaruk pipinya dan menatap Xie Wu. Yang terakhir mengepalkan tinjunya dan berkata, kembali ke Tuan Muda Yang. Tidak ada hal besar yang terjadi. Tetapi setiap hari di depan sekte, banyak seniman bela diri datang untuk bergabung dengan Istana Surga Tinggi. Kami tidak mengganggu. Selain itu, gadis Jiao datang ke sini 2 kali. Dan dia kembali ketika kamu tidak ada di sini.
Dia menyuruhku untuk memintamu pergi ke lembah hati es ketika kamu kembali. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Saya melihat, Yang Kai mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi dan melihatnya. Saat berbicara, melintas ke formasi hukum ruang angkasa. Zuking berdiri di samping Yang Kai diam-diam. Yang Kai menatapnya dengan miring. Kamu harus mengikuti perjalanan ini juga? Apakah kamu seorang pengikut? Zuking berkata dengan tenang. Kamu berjanji untuk melakukan perjalanan denganku. Atau aku akan mengikutimu. Yang Kai memandangnya dengan tatapan sedih. Kebencian atau kebencian apa yang saya miliki dengan kamu? Jika kamu ingin menyiksa saya seperti ini, saya memperingatkan kamu untuk tidak ditembus. Kalau tidak saya akan bersikap kasar kepada kamu. Si Lei mendengarkan, bola mata segera membulat, dan dengan bersemangat berkata, Tuan Muda Yang, pergi saja. Gadis kecil ini akan diserahkan kepada saya. Dan saya berjanji bahwa bahkan ibunya tidak akan mengenalinya ketika saya memukulnya. Bagus, Yang Kai sangat gembira. Dan mengacungkan jempol kepada si Lei. Dan berkata, Old Ox, jika kamu bisa menanganinya, kamu akan dihargai dengan kehormatan dan kemuliaan yang besar. Si Lei tertawa. Betapa sulitnya ini. Saat dia berbicara, monster Qi didesak. Dan telapak tangan besar itu menembak langsung ke Zuking. Postur garang itu tidak berarti menunjukkan belas kasihan pada kecantikan. Wajah Zuking menjadi dingin. Matanya yang indah menatap si Lei. Sebagai klan naga tertinggi, dia telah menoleransi Yang Kai begitu lama. Itu karena Yang Kai memiliki asal-usul naga leluhur. Dan Raja Monster benar-benar berani berbicara seperti ini di depannya. Dan keluhan yang diderita oleh Yang Kai pecah dalam sekejap. Tinju itu pecah dan menyambut tembakan telapak tangan si Lei dengan ringan. Si Lei mengerutkan kening. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Zuking sampai ibunya tidak mengenalinya. Dia juga melihat bahwa dia dan Yang Kai sepertinya bukan musuh. Secara alami, dia tahu bahwa dia tidak bisa kejam. Jika dia secara tidak sengaja membunuh gadis ini, tidak pasti bagaimana Tuan Muda yang akan menghukumnya. Dia adalah Raja Monster. Dengan kulit dan tulang yang keras. Dengan kekuatan besar. Bahkan alam kaisar tingkat ketiga tidak akan berani menganggap enteng ini. Gadis kecil itu lembut dan kecil. Dan dia tidak memiliki kekuatan dalam sekejap. Melihat bahwa pihak lain akan berjuang keras dengannya. Bagaimana si Lei berani melakukan yang terbaik. Dan melonggarkan sedikit kekuatannya. Dan berkata sambil menyeringai. Gadis kecil. Rambutnya belum tumbuh. Kamu berani bertindak begitu besar. Raja ini akan membiarkan kamu melihat. Menabrak. Tinju terhuyung-huyung. Si Lei belum selesai berbicara dan berubah menjadi kilatan petir. Terbang langsung. Dan langsung menabrak gunung yang jaraknya ratusan meter. Menjatuhkan gunung itu dari lubang besar. Zuking berdiri diam. Berdiri kokoh di formasi hukum ruang angkasa. Dengan ekspresi tenang di wajahnya. Seolah-olah dia tidak berurusan dengan Raja Monster. Tetapi ras monster kecil. Mata yang indah berbalik. Menatap Xie Wei tanpa alasan. Apakah kamu akan mengajariku juga? Xie Wei bermandikan keringat dingin di dahinya dan menggelengkan kepalanya. Ying Fei tersenyum dan berkata, kedua tuan memiliki perjalanan yang baik. Yang Kai menggosok dahinya dan melirik Zuking tanpa daya. Baru saat itulah dia mendesak formasi hukum luar angkasa untuk memindahkan mereka. Setelah waktu yang lama, Xie Wei memandang Ying Fei dengan ketakutan yang tersisa. Dan bertanya dengan hati-hati, gadis itu, dari mana asalnya? Head to head dengan si Lei. Menjatuhkannya dengan pukulan. Belum lagi ras manusia. Bahkan Raja Monster tidak memiliki kekuatan ini. Mungkinkah menjadi roh suci? Mulut Ying Fei menggeliat dan mengeluarkan dua kata dengan lembut. Xie Wei tercengang. Ini dingin dan bersalju. Yang Kai hanya muncul dari formasi hukum luar angkasa di lembah hati es. Dan melihat seseorang mencibir pantat di depannya. Bersandar pada fondasi formasi hukum luar angkasa. Mempelajari sesuatu dengan penuh perhatian. Saat belajar, dia masih menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dan tidak menyadari dua orang yang muncul di belakangnya. Nanman Dachun, seluruh lembah hati es adalah tempat wanita. Tetapi orang di depannya adalah seorang pria. Dan punggungnya sangat akrab. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengenalinya? Yang Kai mengerutkan kening dan mendengarkan sebentar. Tetapi tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang kamu lakukan? Jangan berisik. Jangan berisik. Nanman Dachun tidak melihat ke belakang. Masih mempertahankan postur itu. Dia memberikan suara rendah dengan tidak sabar. Tapi segera, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri. Menoleh dan menatap Yang Kai. Dengan mata saling berhadapan. Yang Kai terkejut. Dan melihat kepala dan wajah pihak lain tertutup. Matanya merah-merah. Seolah-olah mereka jahat. Sebaliknya, Nanman Dachun tampak bahagia.
Dia segera bergegas ke depan dan berbisik. Grandmaster Yang, kamu kembali. Aku sudah lama menunggumu. Menungguku, Yang Kai terkejut. Tunggu aku untuk apa? Nanman Dachun berkata dengan antusias. Tunggu sampai kamu mendiskusikan metode pembentukan dengan saya. Berjalan-jalan, mari kita cari tempat untuk mengobrol. Apa yang bisa saya mengobrol dengan kamu? Yang Kai memutar matanya. Nanman Dachun berkata dengan tegas. Grandmaster yang tidak bisa mengatakan itu. Metode pembentukannya sangat mendalam dan memiliki sejarah panjang. Seperti kata pepatah, batu-batu dari gunung lain dapat digunakan untuk batu giok. Dan kamu dan saya dapat belajar dari satu sama lain. Ini baik untuk satu sama lain. Tapi aku tidak mau. Nanman Dachun linglung. Yang Kai melihat formasi hukum luar angkasa di tanah dan berkata dengan ringan. Kamu tidak dapat mempelajari formasi hukum luar angkasa ini, kan? Nanman Dachun tersipu dan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Meskipun pembentukan hukum ruang angkasa ini bagus, tapi saya juga meneliti struktur dan prinsip operasinya. Tidak akan lama bagi saya untuk memecahkannya dan mengaturnya kembali. Titik petik 2. Oke. Kalau begitu kamu terus bekerja keras. Yang Kai menepuk pundaknya, berbalik dan pergi. Tunggu. Nanman Dachun meraih pakaian Yang Kai. Berangkat. Yang Kai menoleh dan menatapnya. Nanman Dachun tampak tertekan dan menundukkan kepalanya dan berkata, Grandmaster yang memiliki mata yang bagus. Formasi hukum ruang angkasa ini. Saya benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Tolong. Grandmaster Yang, tolong selesaikan keraguan saya. Lepas dulu, Yang Kai melirik pakaian yang dia pegang. Baru pada saat itulah Nanman Dachun melepaskan. Dengan senyum menyanjung. Tetapi dia memasang postur bahwa dia akan meraih Yang Kai kapan saja. Seolah-olah dia takut dia akan melarikan diri. Menjangkau dan menjentikkan ke meja lipit. Yang Kai menatapnya dengan miring dan berkata, mau belajar? Nanman Dachun mengangguk berulang kali. Seperti ayam yang mematuk nasi. Dengan haus akan pengetahuan berkilau di matanya. Saya bisa mengajarimu. Yang Kai tersenyum kecil. Nanman Dachun segera melihat lebih dekat. Menegakkan tubuh. Dan membungkuk, Grandmaster Yang. Terimalah ibadah saya. Tapi apa yang bisa kamu berikan padaku? Yang Kai bertanya balik. Nanman Dachun tersenyum pahit. Apa yang kamu inginkan? Saya memiliki banyak kristal sos di tangan saya. Aku punya lebih banyak kristal sos. Yang Kai berkata dengan jijik. Kalau begitu, aku akan menggunakan formasi lain untuk bertukar denganmu. Aku memiliki beberapa formasi yang diturunkan dari zaman kuno. Mereka sangat kuat dan tak terduga. Tidak tertarik. Nanman Dachun menangis dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Yang Kai menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada awal penciptaan Istana Surga Tinggi, saya kehilangan seorang ahli hukum formasi kepala. Setelah mendengar ini, Nanman Dachun mengubah wajahnya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini tidak bisa dilakukan. Ini tidak bisa dilakukan. Saya selalu terbiasa dengan kebebasan dan kesendirian. Jika saya masuk sekte, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah bagi Grandmaster Yang dan sekte mulia kamu. Lupakan saja kalau begitu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Kai berbalik dan pergi. Grandmaster Yang, mari kita bicarakan. Nanman Dachun akan mengambil pakaian Yang Kai lagi. Pikirkan sendiri, semuanya alami. Aku tidak akan memaksanya. Yang Kai mengguncang sosoknya, dan dengan cepat melarikan diri. Meskipun keduanya berada di alam kaisar tingkat pertama, Nanman Dachun terutama terlibat dalam cara formasi. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Menatap punggung Yang Kai, Nanman Dachun mau tak mau menghentakkan kakinya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Di Ice Heart Valley, ada banyak wanita yang mempesona di mana-mana, dan itu sangat harum. Meskipun Ice Heart Valley mengalami bencana besar terakhir kali, setelah kelahiran kembali dari abu, itu menambahkan hati yang kohesif. Kemanapun mereka pergi, sebagian besar murid perempuan berkultivasi dan mendiskusikan dao bela diri, berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah melihat Yang Kai, semua orang dengan hormat memberi hormat dan secara lisan memanggilnya Tuan Yang. Mereka semua sepertinya mengenali Yang Kai. Bagaimanapun, terakhir kali, Yang Kai membalikkan keadaan dan menyelamatkan Ice Heart Valley dari kekacauan. Banyak murid telah melihat wajah asli Yang Kai. Bahkan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka telah melihat gambarnya. Pada saat ini, dia benar-benar muda, tampan, dan agung, sehingga mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Yang lebih berani, datang kepadanya dan terus membuat Yang Kai merasa kewalahan. Meskipun Ice Heart Valley bagus, bagaimanapun juga mereka semua adalah wanita. Yin dan Yang telah menurun. Banyak murid perempuan telah tinggal di lembah sejak mereka masih muda. Mereka tidak pernah meninggalkan Ice Heart Valley, dan belum pernah melihat seperti apa pria itu.
Setelah istana surga tinggi tumbuh lebih kuat, mungkin para murid dapat menikahi murid lembah hati es. Ada banyak wanita yang mempesona di Ice Heart Valley. Akan sedih jika tidak ada cinta dengan pria. Ini ide yang bagus. Senior Bingyun tidak akan menolaknya. Lagi pula, Ice Heart Valley sendiri tidak melarang pernikahan murid-murid mereka. Hanya saja mereka yang menikah tidak akan lagi menjadi murid Ice Heart Valley. Berjalan ke koridor aula tengah. Cahaya kecemerlangan melintas di depannya. Aroma menerpa wajahnya. Dan seorang wanita dengan wajah dingin tiba-tiba muncul di depan Yang Kai. Mengangguk padanya dan berkata, "Kapan kamu kembali?" "Baru saja kembali. Kudengar kau mencariku," Yang Kai bertanya sambil menatap Ji Yao. "Tuan yang terhormat sedang mencarimu," Ji Yao berkata. Mengalihkan pandangannya ke pengikut di belakang Yang Kai. Dan berkata dengan ragu, "Ini." Melihat sosok kecil Zuking. Tetapi seluruh tubuhnya. Dan wajahnya bahkan lebih menakjubkan. Dia tidak bisa menahan perasaan perbandingan di dalam hatinya. Hanya beberapa bulan setelah Yang Kai keluar, dia tiba-tiba membawa kembali seorang wanita yang menakjubkan. Dan sepertinya mereka berdua masih sangat dekat. Kalau tidak, mengapa dia membawanya ke Ice Heart Valley? Dia sangat kesal. Jangan khawatir tentang dia, Yang Kai tidak repot-repot memperkenalkan Zuking padanya. Identitas gadis klan naga benar-benar mengejutkan. Ji Yao melirik Yang Kai. Tanpa keintiman sebelumnya, dia tiba-tiba menjadi sedikit kedinginan. Dan berkata dengan santai, "Ikuti aku." Benar saja. Kamu bahkan tidak repot-repot memperkenalkannya. Dan menjadi sangat produktif setelah beberapa bulan tidak bertemu? Atau mungkin karena cinta yang baru? Dia berbalik dan memimpin jalan. Yang Kai dengan cepat menyusul. Berkata, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Ji Yao menjawab dengan samar, "Saya punya beberapa pekerjaan. Yang lainnya baik-baik saja." Merasakan kedinginan, Yang Kai entah kenapa menggaruk kepalanya. Dan tidak mengatakan apa-apa, jangan sampai dia tidak menganggapnya menarik. Ketika dia mencapai sebuah istana, Yang Kai berhenti dan melihat kembali ke Zuking dan berkata, "Tunggu, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan senior Bingyun." Zuking menatapnya dengan tidak percaya. "Kamu tidak akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kan?" Yang Kai mencibir, "Saya tidak melakukan kesalahan. Untuk apa saya berlari?" Zuking sedikit mengangguk dan berdiri di sana dengan tenang. Ji Yao melirik mereka berdua. Sudut mulutnya tiba-tiba berkedut. Setelah memasuki aula utama, dia melihat Bingyun dan beberapa murid melayaninya. Sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Yang Kai melangkah maju untuk melihatnya. Bingyun tersenyum dan berkata, "Kamu bukan orang luar. Jangan sopan, duduk." Yang Kai duduk di sebelahnya dan bertanya tentang situasi Liu Xianyun. Dia sangat nyaman ketika dia mengetahui bahwa dia telah berkultivasi dalam retret baru-baru ini. Mempersiapkan serangan pada tahap Daosos tingkat ketiga. Meskipun Liu Xianyun berasal dari Great Desolate Starfield, bagaimanapun juga, dia telah melalui masalah hidup dan mati dengannya, dan memiliki beberapa persahabatan. Dia bisa bergabung dengan Ice Heart Valley berkat rekomendasi Yang Kai. Jadi dia secara alami perlu lebih memperhatikan. Tapi sekali lagi, Liu Xianyun sendiri adalah seorang seniman bela diri dari alam bawah, dengan bakat luar biasa. Selama sumber daya budidaya dapat mengikuti, promosi ke ranah kaisar hampir merupakan masalah yang solid. Apakah itu rekomendasi Yang Kai di Ice Heart Valley? Dalam hal wajah, bakat luar biasa Liu Xianyun sendiri masih dipertimbangkan, dan mereka akan berusaha keras untuk melatihnya. "Apakah kamu baru saja kembali dari wilayah selatan?" tanya Bingyun. Dia ingat bahwa Yang Kai mengatakan bahwa dia akan kembali ke wilayah selatan terakhir kali. Memang. Ji Yao datang dengan teh, meletakkannya di depan Yang Kai, dan berkata dengan ringan, "Kakak senior membawa kembali seorang wanita. Tidakkah kamu perlu memintanya untuk masuk dan memperkenalkannya kepada tuan yang terhormat? Mungkin dia akan datang, dan sering pergi di masa depan." Bingyun menatap Ji Yao dengan takjub, dan beberapa saudari juga memiliki ekspresi aneh. Mereka selalu merasa bahwa Ji Yao sangat bermusuhan hari ini. Banyak Divine Sense tersapu, dan mereka benar-benar memperhatikan seorang wanita berdiri di luar aula. Bingyun berkata, "Pengunjung adalah tamu. Yang Kai, mengapa kamu membiarkannya tinggal di luar sendirian?" Senior jangan peduli padanya. Orang itu sangat merepotkan. Yang Kai juga tidak bisa menjelaskannya. Ji Yao berkata, "Kakak laki-laki pasti telah melakukan sesuatu untuk merasa kasihan padanya. Itu sebabnya dia sangat takut padanya." "Aku takut padanya?" Yang Kai seperti kucing yang ekornya diinjak. Lucu sekali. Ji Yao menatap Yang Kai dan berkata, "Artinya, kakak senior benar-benar melakukan sesuatu untuk meminta maaf padanya?" "Kamu tidak bisa bicara omong kosong." Yang Kai tersipu dan dengan cepat mengambil cangkir dan meminum air untuk menyembunyikan rasa malunya.
An Ruoyun dan yang lainnya memperhatikan kata-kata dan ekspresi mereka. Saling memandang. Dan mereka semua sedikit mengangguk. Seolah-olah mereka melihat sesuatu. Ji Yao mencibir. Itu benar. Dia berkata dengan tegas. Kakak senior. Jika kamu benar-benar melakukan kesalahan dan meninggalkannya, aku pasti akan mengabaikanmu di masa depan. Yang Kai menyesap secangkir teh dan berkata, tidak apa-apa, Yaoer. Kenapa kamu begitu aneh hari ini? Yao mengabaikan, berbalik dan melemparkan kepalanya ke Yang Kai. Yang Kai meletakkan cangkir teh dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia menoleh dan menatap Bing Yun. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, senior memiliki sesuatu untuk saya lakukan? Bing Yun mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu dua sekte utama Sekte Langit Penuh dan Istana Naga Api? Sepertinya pernah mendengarnya. Yang Kai mengerutkan kening dan berpikir. Lalu berkata, Sekte Wilayah Utara? Aktivitasnya di Northern Territory tidak lama, dan cakupan aktivitasnya tidak besar. Dia tidak tahu akar dan fondasi Northern Territory, jadi dia tidak tahu banyak tentang Northern Territory. Satu-satunya yang paling dia kenal adalah Ice Heart Valley dan Asking Passion Sect. Pada awalnya, dia tidak bereaksi setelah mendengar tentang Sekte Langit Penuh dan Istana Naga Api. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia segera ingat bahwa fondasi dan kekuatan kedua sekte ini tidak jauh lebih buruk daripada Sekte Asking Passion. Mereka juga merupakan sekte teratas di wilayah utara, dengan alam kaisar tingkat ketiga. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, senior tiba-tiba menyebutkan dua sekte ini. Apakah ada yang perlu diperhatikan? Dia sekarang memulai sebuah sekte di Northern Territory, karena Full Sky Sect dan Fire Dragon Palace juga merupakan sekte top di Northern Territory. Mereka pasti harus berurusan satu sama lain di masa depan. Mungkin akan ada persaingan dan gesekan. Mereka tidak lebih baik dari Ice Heart Valley. Karena Ice Heart Valley dan Yang Kai memiliki hubungan yang sangat dalam, tidak ada kemungkinan konflik. Bing Yun berkata, melihat seluruh batas bintang, ada Serene Soul Palace Kaisar Agung Jiwa Tenang di wilayah timur, Istana Jiwa Bintang dari Kaisar Agung Bulan Cerah di wilayah selatan, dan bahkan Istana Pembunuh Bayangan dari Kaisar Agung Bayangan Malam di wilayah barat. Semua sekte teratas menundukkan kepala mereka ke sekte Kaisar Agung ini, mematuhi perintah, dan mematuhi yurisdiksi. Hanya di wilayah utara kita, tidak ada sekte Kaisar yang agung. Kenapa ini? Yang Kai bertanya. Dia tidak mempertimbangkan ini sebelumnya. Tetapi sekarang dia mendengar Bing Yun mengatakan ini, dan tiba-tiba menyadari bahwa itu benar. Bing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Mungkin banyak tempat di Northern Territory yang terlalu dingin dan tidak kaya bahan seperti tempat lain. Itu tidak cocok untuk memulai sebuah sekte. Dia berhenti dan berkata, tetapi meskipun tidak memiliki sekte Kaisar Agung di wilayah utara, tetapi ada juga seorang Kaisar Agung, dan itu adalah Kaisar Agung Pil Ajaib. Yang Kai sedikit mengangguk. Dia tahu tentang ini. Kaisar Agung Pil yang luar biasa tinggal di lembah obat-obatan di wilayah utara sepanjang tahun. Karena itu, dia juga telah menerima warisan yang ditinggalkan oleh Gong Sunmu, murid ketiga Kaisar Agung Pil hebat sebelumnya. Jika bukan ini masalahnya, Yang Kai tidak akan dapat memahami obat-obatan herbal dari batas bintang. Justru karena slip batu giok dan berbagai resep pil yang ditinggalkan oleh Gong Sunmu, Yang Kai dapat berlayar dengan lancar di jalur penyulingan pil. Namun, ketika warisan diperoleh, batasan yang ditetapkan oleh Gong Sunmu ditembus ke dalam tubuh. Jika dia ingin menghapus batasan, dia harus berkultivasi ke alam kaisar tingkat ketiga dalam 100 tahun, atau menemukan Kaisar Agung Pil luar biasa untuk mengangkatnya. Langkah Gong Sunmu hanya untuk Yang Kai mengirim pesan ke Kaisar Agung Pil hebat. Katakan padanya bahwa dia tahu kesalahannya, dan minta Kaisar Agung Pil ajaib untuk menerimanya kembali. Hanya saja pembatasan itu tidak membahayakan Yang Kai selama bertahun-tahun, jadi dia mengabaikannya. Bagaimanapun, batas waktu selama 100 tahun sangat panjang, dan dia yakin bahwa dia dapat berkultivasi ke alam kaisar tingkat ketiga dalam waktu 100 tahun. Secara alami, tidak perlu merepotkan Kaisar Agung Pil hebat. Bing Yun berkata, selama bertahun-tahun, 4 sekte teratas di wilayah utara telah mempertahankan keseimbangan. Tuan istana ini telah hilang selama bertahun-tahun. Meskipun lembah hati es telah ditekan selama bertahun-tahun, ia telah berhasil mempertahankan dirinya sendiri. Tapi sekarang, keseimbangan ini telah hilang. Keseimbangan yang rusak tidak diragukan lagi adalah sekte yang punah. Yang Kai mengangkat alisnya, jadi apa? Bing Yun tertawa, berkata, untuk lembah hati es saya, itu tentu saja bukan apa-apa. Sekte Asking Passion ingin menghancurkan lembah hati es saya. Adalah tanggung jawab mereka sendiri untuk dihancurkan. Tetapi untuk Sekte Langit Penuh dan Istana Naga Api, ada masalah. Titik petik 2. Yang Kai tampak keras kepala.
Said, apakah mereka masih ingin membuat masalah? Bing Yun berkata, jika kamu dapat menghancurkan Sekte Asking Passion, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan Sekte Langit Penuh dan Istana Naga Api. Itu normal bagi mereka untuk khawatir. Apa yang mereka inginkan? Bergabung melawanku.